Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib Sayyidina al-Arab wal-Ajam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabil khusus para seluruh tetangga di kompleks Gria Kenari Dayak yang saya muliakan dan yang saya hormati serta yang saya cintai. Begitu juga kepada seluruh para jamaah daripada Majlis Haflah Diniyah Zikir wa Ta'lim Al-Jamiatul Mubarak yang insyaallah semuanya akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan karunia nikmat hidup wal akhirat. Juga kepada seluruh warga kompleks, mudah-mudahan insyaallah diberi umur panjang, diberi kesehatan, yang sakit diangkat penyakitnya, yang punya masalah diberikan jalan keluarnya, yang punya utang piutang diberi penyelesaian, dan insyaallah menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah, kita sekarang berada di malam ini karena memperingati peringatan Maulid, memperingati peringatan kelahiran seorang manusia yang super luar biasa, yang notabene tidak akan pernah ada terjadi satu makhluk manusia seperti beliau yang Allah ciptakan dengan berdampingan dengan nama Allah, dan Allah membanggakan derajatnya, innamal ala khuluqin azim. Budi luhur pekerti daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat tinggi derajatnya, sangat luar biasa ketinggian mahligainya. Karena Allah pun tidak pernah menyanyiakan nabinya, selalu membanggakan nabinya, selalu mencintai nabinya, selalu menyayangi nabinya, sampai-sampai memanggil nama nabinya, rasulnya dengan panggilan kasih sayang, dengan panggilan sukacita, dengan panggilan gembira, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul. Kalaupun Allah memanggil nabinya dengan panggilan yang maha dahsyat, panggilan yang sangat dekat, cinta dengan penuh kasih sayang, maka lebih pantas seorang umat memanggil kekasihnya nabinya dengan panggilan yang tidak ada taranya, panggilan hati, panggilan wujud, panggilan dohir, lahir wal batin untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada harganya. Justru kita merasa senang pantas bisa menjadi umat Rasulullah. Coba kalau seandainya kita dijadikan umat lain, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaminan mutu, kualitas tinggi. Apa jaminan mutunya? Jannah Firdaus. Apa kualitasnya? Kuntum khair ummati ukhrijat linnas. Kalian ini manusia, umat yang paling termulia, umat yang paling terbaik di antara semua manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Garis bawahi itu. Simpan di mindset otak kita. Simpan di belahan jiwa hati nurani kita. Karena ini barang mahal, jangan disia-siakan. Subhanallah. Kita bersyukur bisa menjadi umat Rasulullah. Karena jaminan kita surga. Khalas. Itu sudahkah harga mati. Jaminan kita jannah Firdaus. Di dunia kita diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kebesaran daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan dibuat sesat oleh Allah di dunia. Kita dibuat aman, damai, sejahtera. Karena kita umat pilihan, umat yang paling terbaik di antara semua umat. Artinya kalau kita di dunia sudah dapat keluar biasaan, begitu juga di akhirat kita sudah mendapatkan keluar biasaan. Apakah kita bukan manusia beruntung? Apakah kita bukan umat yang berbahagia? Karena mati kita pun dijaga sama Allah. Berkata Rasulullah, Amadan mako sakratul maut engkau kalian, hai saudara-saudara, sudah sakratul maut kalian masih dibantu sama Allah karena Rasulullah. Berapa banyak dosa kesalahanmu diampuni oleh Allah karena ada
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mahliga, ini perisai, ini benteng. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini benteng bagi umatnya. Kenapa Nabi sholat tahajud 8 rakaat, 1 rakaat baca 5 juz? Kenapa? Adakah di antara umat yang melakukan hal demikian? Tidak ada. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dia mengenal salat sampai dia meninggal, detik-detik terakhir saja mau meninggal, sudah tidak kuat untuk menjadi imam di kala salat. Itu sudah sempoyongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi tempat saat itu Rasulullah ingin memimpin. Itulah sudah detik-detik terakhir daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat. Tapi apa? Nabi tidak pernah meninggalkan salat 5 waktu berjamaah di masjid sampai dia mati. Nabi tidak pernah meninggalkan salat tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat, 1 rakaat baca 5 juz. Nabi tidak pernah meninggalkan salat duha 20 rakaat. Nabi tidak pernah meninggalkan salat Isra surah. Nabi tidak pernah meninggalkan hajat, taubat. Berapa banyak aktivitas kegiatan ibadahnya Rasulullah. Puasanya jangan ditanya, tiap hari Nabi puasa, mengencangkan perutnya dengan batu untuk menahan rasa laparnya. Bukan seperti kita makan tiap hari enak, makan sate, makan daging, ayam. Tapi Nabi memang tidak ada makanan, maka dia berpuasa. Suatu ketika Nabi berpuasa 1 minggu. Orang kalau puasa sehari, nanti bukanya makannya enak. Tapi Nabi apa bukanya? Kurma mentah diisep-isep sama Nabi. Disimpan tuh kurma, besok puasa lagi. Buka, Nabi ambil lagi tuh kurma, diisep lagi, disimpan lagi. Hari ketiga Nabi lagi puasa, kurma, bukanya makan itu lagi kurma, diisep lagi. Sampai hari ke-7 itu kurmanya tinggal batu, habis diisep oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah waktu ceramah di Madura. Begitu saya masuk dari satu tempat menuju ke TKP, menuju ke tempat acara, itu saya disambut dengan panitia, ada yang salaman, ya kan? Ada yang ajak saya jalan menuju panggung. Terus saya ceramah. Dalam ceramah saya itu tiba-tiba ada pendeta, yang mana pendeta ini pendeta yang super dikenal, pendeta yang sangat-sangat hebat, boleh dikatakan seantero negeri itu dikenal. Terus pendeta ini nanya sama panitianya, itu tadi yang ceramah siapa? Dia bilang Habib Mahmud dari Makassar. Habib itu apa? Dia bilang Habib itu cucunya Rasulullah. Oh, itu cucunya Rasulullah yang ceramah. Seandainya dia cucunya Nabi Isa, demi nabiku, aku tidak akan biarkan dia berjalan menginjak tanah. Seandainya dia cucunya nabiku, ini si pendeta, aku tidak biarkan dia berjalan di atas tanah. Apalagi cucunya Rasulullah. Oleh itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meninggal bukan dalam keadaan enak. Merasakan sakit juga. Berkali-kali saya ceritakan dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan atau acara-acara bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mulai dari awal dia mengenal yang namanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tu'minuna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ittaqullah, taat kepada Allah. Maka saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling taat kepada Allah, manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah satu kali pun meninggalkan perintah Allah Jalla Jalaluhu wa taala adamatu. Itulah Rasulullah. Kalau Nabi saja dilarang orang menginjakkan satu jari jemari kaki masuk ke dalam surga sebelum jari jemari kakinya Rasulullah,
tapi Nabi masih sholat 8 rakaat, masih puasa setiap hari, masih melaksanakan segala macam aktivitas ibadah, sunnah-sunnahnya, masih berbuat baik sama orang. Banyak kebaikannya Rasulullah. Orang Yahudi saja kasih tai unta di depan rumahnya, itu dia obati sama Nabi, didoakan sama Nabi. Bayangkan, orang Yahudi yang kasih tai unta di depan rumah Nabi. Apa Nabi lakukan? Hari pertama, hari kedua, ketiga, sampai hari 40, itu orang Yahudi kasih tai unta di depan pintu rumah Nabi. Tapi Nabi tidak marah. Hari ke-41 Nabi tanya, mana itu orang biasa kasih saya tai unta? Kata tetangga bilang, dia lagi sakit ya Rasulullah. Siapa mereka? Siapa pulang? Dia orang Yahudi. Akhirnya Nabi pulang ambil makanan. Makanan itu dibawa pergi ke rumah orang Yahudi. Setelah orang Yahudinya berbaring, tidur, disuapi sama Nabi. Dari makanan yang dibawa sama Nabi tadi, disuapi ini orang Yahudi. Setelah disuapin orang Yahudi, didoakan sama Nabi. Setelah didoakan sama Nabi, apa kata Rasulullah Muhammad SAW kepada orang Yahudi? Wahai fulan, insya Allah kau sudah sehat. Nanti kalau kau sudah sembuh, kau bisa taruh lagi tai unta di depan pintu rumahmu. Kita berbicara soal ibadahnya Nabi, soal takwanya Nabi. Kita berbicara soal akhlaknya Nabi. Tidak ada Nabi kita Muhammad SAW melakukan semua itu karena kecintaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah rumah ini ya sudah saya wakafkan untuk menjadi rumah tahfiz Quran. Dan rumah tahfiz Quran ini gratis. Dan fasilitas yang ada di dalam ini, ya, bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat fasilitas yang sangat luar biasa. Kalah hotel. Setiap kamar ada televisi, setiap kamar ada AC. Dan televisinya itu digunakan untuk belajar tahfiz Quran secara virtual. Karena negara sekarang ini, dunia sekarang sudah canggih. Kenapa dikatakan canggih? Karena sudah is the best. Ya, sudah luar biasa teknologi. Semua sekarang orang sudah main Android. Ya, sudah tidak ada lagi permainan kadaluarsa alias apa? Jadul. Ini tidak ada lagi istilah jadul. Karena memang peningkatan kualitas, ya, generasi muda itu pasti harus menguasai dunia visualisasi, ya. Harus menguasai dunia elektronik, harus menguasai dunia daripada elektoral. Olehnya itu kita harus masuk ke wilayah itu, kita harus masuk ke zona zaman itu. Orang-orang tua pun kalau tidak masuk ke wilayah itu jadi kampungan. Jadi anak-anak kita sekarang lebih cerdas, anak-anak kita sekarang lebih pinter daripada orang tuanya. Karena dunianya sudah lain. Sekarang ini dunia sudah dunia IT. Nah, olehnya itu mereka nanti belajar di sini, belajar dengan cara virtual. Dan insya Allah mereka tinggal di sini mungkin 1,5 tahun sampai 2 tahun, mereka sudah hafal Quran 30 juz. Dan hebatnya di rumah tahfiz Quran ini beda dengan rumah-rumah tahfiz Quran yang ada di mana-mana. Karena di sini dia belajar baca Quran, hafal 30 juz Al-Quran dengan bisa mengartikan. Kalau hafal Quran 30 juz banyak, imam-imam itu hafal Quran 30 juz tapi dia tidak bisa artikan. Dia tidak tahu apa artinya Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi disuruh tafsirkan. Jadi insya Allah di sini nanti dia belajar nahwu saraf, belajar baca Quran 30 juz, hafal Quran, dia bisa belajar kitab dan seterusnya. Kenapa? Itulah tujuan Nabi kita Muhammad SAW, mencerdaskan bangsa dan negaranya, mencerdaskan umatnya, agar umatnya semua dapat jaminan mutu kualitas masuk di dalam surga Jannatul Firdaus.
Amin ya Allah. Olehnya itu, perayaan seperti ini adalah perayaan yang paling luar biasa. Karena tidak ada lagi perayaan di muka bumi ini kecuali perayaan kelahirannya Rasulullah. Mana kita bisa sholat 5 waktu? Mana kita bisa puasa Ramadan? Mana kita bisa Isra Mi'raj, Lebaran haji dan seterusnya kalau tidak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Kalau batu saja berselawat kepada Rasulullah, ini tiang-tiang berselawat, karpet berselawat, semua tumbuh-tumbuhan berselawat. Kok manusia sebagai khalifah fil ars tidak mau berselawat kepada Rasulullah? Tapi tunggu dulu, baca selawat juga itu were. Nah, itu bahasa Bugis. Kalau bahasa Indonesianya hidayah. Jadi baca selawat juga itu adalah hidayah. Orang bisa cinta kepada Rasulullah, hidayah. Orang bisa menghidupkan sunnahnya Rasulullah, hidayah. Orang bisa mahabbah kepada Rasulullah, juga hidayah. Olehnya itu, kalau Allah memberikan kita hidayah, jangan kita sia-siakan. Di mana muncul hidayah tersebut? Di tempat-tempat seperti ini. Yanzilu